Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu sosok yang saat ini berusia 72 tahun yang sudah terjun ke dunia pengelolaan sampah kurang lebih selama 40 tahun, Ibu Sri Bebasari memberikan keterangan terkait bagaimana seharusnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kalau kita diskusi atau bicara tentang sistem pengelolaan sampah, itu ada paling tidak 5 aspek penting yang harus kita perhatikan, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Jadi bukan hanya teknologi aja ya, meskipun teknologi itu penting gitu ya. Jadi mungkin dari 5 aspek ini saya bisa aja mulai dari aspek sosial budaya misalnya, karena salah satu yang mungkin menurut pengamatan saya selama ini menjadi salah satu yang harus kita clearkan itu tentang budaya kita. Budaya kita itu masih seperti budaya pamer. Jadi budaya kita tuh masih ya tadi bikin rumah, nggak bikin WC dan nggak punya tempat sampah. Tapi ruang tamunya sudah bintang 5 gitu loh. Ruang tamunya sudah bagus. Jadi alasan bahwa ini adalah kemiskinan atau sebenarnya tidak bisa diterima sepenuhnya. Jadi selalu jargon saya bahwa kebersihan adalah investasi dan sampah itu tanggung jawab. Jadi sampahku tanggung jawabku, sampah kita tanggung jawab kita. Jadi karena dari cara berpikir, budaya itu kan cara berpikir ya, mindset gitu. Akhirnya kita juga bisa salah obat, salah solusi. Makanya saya selalu mengatakan sebelum bicara solusi, bicara dulu filosofi. Gitu loh. Filosofi dulu baru solusi. Karena kalau kita langsung solusi kadang-kadang plak-plak asal niru gitu.
pergi ke luar negeri juga lihat, oh di sana udah jadi listrik, oh di sana jadi kompos, udah pemilahan, jadi langsung ke solusi. Filosofinya dulu belum, sejarahnya seperti apa gitu. Kenapa Indonesia masih jalan di tempat, belum berhasil tadi ya. Ya sebetulnya ya ujung-ujungnya seperti tadi, karena dari 5 aspek itu sebagian besar itu kita selalu 5 aspek tuh langsung bicaranya itu masalah teknologi atau teknis operasional. Itu saya bisa rasakan ya, misalnya kalau ibu kerja di mana, oh saya peneliti masalah sampah, oh sampahnya dibikin apa, sampahnya dikompos ya Bu, sampahnya jadi listrik Bu, langsung bicara fisik gitu loh, bicara teknologi gitu. Jarang yang mengatakan gimana budaya kita, gimana hukum kita gitu. Jadi masih seperti itu. Saya pun mungkin dulu seperti itu, karena saya dulu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Tugas saya pertama feasibility study waste incineration plant, instalasi pembakaran sampah. Saya mulai nilai kalor, kadar air, kadar abu gitu kan. Dan ternyata mendesain teknologi itu nggak begitu sulit, karena teknologi itu tidak terlalu banyak berubah. Contohlah kita teknologi mobil ya, dari zaman dulu sampai sekarang tuh mirip kok, mau kita di Prancis, mau kita di Ciamis sama lah. Paling yang berubah sekarang tuh elektronik ya, elektronik otomatiknya gitu. Tapi kalau mesin mobilnya tuh saya pikir ya sama aja. Jadi tapi kalau kita belajar yang 4-nya, aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, itu jauh lebih kompleks daripada kita mendesain suatu teknologi. Sampah plastik telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak paling parah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan sekitar 9,8 juta ton merupakan sampah plastik. Dari jumlah tersebut, sekitar 620 ribu ton berakhir di laut setiap tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Penggunaan plastik di Indonesia telah meroket selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company dan Ocean Conservancy, 2015, ditemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan konsumsi plastik yang sangat cepat. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena praktis dan murah, terutama untuk kemasan makanan, tas belanja, botol minuman, dan produk sekali pakai lainnya. Sayangnya, plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, sehingga akumulasi sampah plastik semakin sulit diatasi. Salah satu penyebab tingginya konsumsi plastik adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Menurut survei KLHK pada tahun 2020, hanya 12% masyarakat Indonesia yang aktif memilah sampah di rumah mereka, dan sebagian besar sampah plastik bercampur dengan sampah organik dan lainnya, sehingga sulit untuk didaur ulang. Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya sampah plastik, menghadapi tantangan besar. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sekitar 40% dari total sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Artinya sampah tersebut tidak dikumpulkan atau dikelola melalui sistem pengelolaan sampah yang resmi. Sampah yang tidak terkelola seringkali dibuang secara sembarangan, termasuk ke sungai dan laut, yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Banyak tempat pembuangan akhir, TPA, di Indonesia yang sudah hampir penuh, atau bahkan melebihi kapasitas. Sebagai contoh, TPA Bantar Gebang di Bekasi yang merupakan TPA terbesar di Indonesia menerima sekitar 7.500 ton sampah per hari dari Jakarta, dan diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh dalam beberapa tahun ke depan. Pengelolaan sampah plastik di TPA juga tidak efisien karena keterbatasan teknologi daur ulang dan infrastruktur pengolahan sampah. Di sisi lain, program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah. Bank sampah memungkinkan masyarakat untuk menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan insentif ekonomi. Meski demikian, cakupan program ini masih terbatas, dan belum mampu mengatasi volume sampah plastik secara keseluruhan. Dampak terhadap ekosistem dan kesehatan sampah plastik memiliki dampak merusak yang sangat besar terhadap ekosistem, terutama ekosistem laut. Sebagian besar sampah plastik di Indonesia berakhir di laut, yang kemudian terurai menjadi mikroplastik.
Mikroplastik ini masuk ke dalam rantai makanan laut dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Studi yang dilakukan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada 2019 menunjukkan bahwa mikroplastik ditemukan di berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatan jangka panjang. Plastik juga dapat membunuh satwa laut. Menurut data WWF, World Wildlife Fund, sekitar 100.000 hewan laut mati setiap tahun akibat terjerat atau menelan plastik. Penyu laut, burung laut, dan mamalia laut adalah beberapa jenis hewan yang paling sering menjadi korban sampah plastik. Selain itu, studi oleh UNEP, United Nations Environment Programme, menunjukkan bahwa plastik dapat menyerap polutan berbahaya dari air laut, yang kemudian masuk ke rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia dan hewan. Selain ekosistem, sampah plastik juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Pantai-pantai di Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, seringkali dipenuhi sampah plastik, terutama saat musim hujan ketika sampah dari daratan terbawa oleh arus sungai ke laut. Hal ini mengurangi daya tarik wisata dan merugikan ekonomi lokal. Tindakan pemerintah dan inisiatif lokal pemerintah Indonesia telah menyadari krisis sampah plastik ini dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai kampanye publik untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti melarang penggunaan kantong plastik di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Beberapa kota dan daerah di Indonesia juga telah mulai menerapkan inisiatif pengelolaan sampah yang inovatif. Misalnya, di Surabaya, pemerintah kota menawarkan program penukaran sampah plastik dengan tiket bus sebagai insentif untuk mengurangi sampah plastik. Di Bali, pemerintah setempat telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan styrofoam, untuk mengurangi dampak pencemaran laut. Di tingkat komunitas, beberapa program daur ulang berbasis masyarakat juga mulai berkembang. Tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik juga memerlukan waktu dan edukasi yang lebih intensif. Penggunaan teknologi baru untuk mendaur ulang plastik dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai menjadi salah satu solusi yang perlu terus dikembangkan. Pemerintah juga perlu lebih serius dalam menegakkan regulasi terkait penggunaan plastik dan memperluas program-program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Tidak hanya itu, plastik non-food grade juga bahaya ketika digunakan untuk berbagai keperluan seperti kemasan, wadah, atau barang sekali pakai, dapat membawa risiko serius bagi kesehatan manusia. Plastik jenis ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti BPA, bisphenol A, dan zat aditif lain yang bisa meresap ke dalam makanan atau minuman jika digunakan secara tidak tepat. Paparan bahan kimia ini dalam jangka panjang dapat memicu masalah kesehatan, termasuk gangguan hormon, peningkatan risiko kanker, gangguan perkembangan pada anak, dan masalah reproduksi. Tangki air M-Point yang terbuat dari bahan LLDPE, Linear Low Density Polyethylene, dan bersertifikasi food grade merupakan solusi inovatif dan ramah lingkungan yang dirancang untuk mengurangi masalah plastik di Indonesia. LLDPE dikenal sebagai bahan yang fleksibel, tahan lama, serta tahan terhadap keretakan, menjadikannya ideal untuk penyimpanan air dalam jangka panjang. Sebagai bahan food grade, LLDPE aman untuk digunakan dalam penyimpanan air minum karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam air. Keunggulan ini memberikan perlindungan ganda, menjaga kualitas air tetap aman dan mencegah pencemaran lingkungan melalui produk yang dapat didaur ulang. Tangki air M-Point merupakan tangki air pertama dan satu-satunya yang menggunakan kombinasi 3 bahan antimikrobial seperti silver ion, zinc, dan copper. Silver ion dari tangki air M-Point terbukti dan teruji mampu membunuh virus dan bakteri. Selain itu, tangki air M-Point efektif menangkal cahaya matahari sehingga anti lumut. Berbahan dasar HDPE dengan impact modifier dari Dow Chemical membuat tangki air M-Point lebih kuat serta M-Point adalah tangki air pertama dan satu-satunya yang teruji di lab Jepang dan pemenang juara 1 rintisan teknologi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan TKDN tertinggi di atas 55%. Hasil uji lab dari Kementerian Perindustrian bersama Komite Akreditasi Nasional melalui analisa dan observasi, didapatkan hasil bahwa air yang disimpan dalam tangki air M-Point tidak berbau dan berasa,
serta tidak ada logam berat yang termigrasi ke dalam air yang berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Sehingga ditetapkan bahwa tangki air M-Point memenuhi syarat mutu SNI 7276/2014 tentang plastik tangki air silinder vertikal polietilena. Hasil uji laboratorium Institut Teknologi 10 November membuktikan bahwa tangki air M-Point mampu membuat air bebas dari bakteri E. coli sehingga produk aman untuk menyimpan air. Sampah plastik yang ada di Indonesia. Sampah plastik telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak paling parah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun dengan sekitar 9,8 juta merupakan sampah plastik. Dari jumlah tersebut, sekitar 620 juta ton berakhir di laut setiap tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar ke dunia setelah Tiongkok. Masalah sampah di Indonesia merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling serius. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, produksi sampah di Indonesia meningkat setiap tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kerusakan ekosistem. Jenis sampah di Indonesia terdiri dari sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik seperti banyak dihasilkan, yaitu sekitar 60%. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas juga merupakan jenis sampah yang signifikan, yaitu sekitar 30%. Sementara itu, sampah B3 seperti baterai dan lampu neon merupakan jenis sampah yang paling berbahaya dan memerlukan penanganan khusus. Penyebab masalah sampah di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah, dan kurangnya penegakan hukum tentang pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memisahkan sampah organik dan anorganik, dan tidak mengikuti program pengumpulan sampah yang ada. Hal ini menyebabkan sampah menumpuk di tempat umum dan lingkungan sekitar. Cara mengatasi sampah ialah perlu dilakukan pengurangan sampah, pengumpulan sampah yang efektif, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik, menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali, dan membeli produk yang memiliki kemasan minimal. Pengumpulan sampah yang efektif dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik serta menggunakan tempat sampah yang tertutup. Adapun peran dalam masyarakat sangat penting dalam mengatasi sampah. Misalnya, masyarakat dapat mengubah perilaku membuang sampah, mengikut sertakan dalam program pengumpulan sampah, dan mendukung program pengolahan sampah. Selain masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan ilegal yang terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain peran dari masyarakat, ada pula peran pemerintah. Peran pemerintah. Masalah sampah di Indonesia merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling serius.
Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, produksi sampah di Indonesia sangat meningkat setiap tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan yang tidak stabil. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah sampah. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, meningkatkan infrastruktur pengolahan sampah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti aturan pengelolaan sampah. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kita dapat mengatasi masalah sampah di Indonesia. Masalah sampah adalah salah satu tantangan lingkungan yang paling serius di Indonesia. Sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kerusakan ekosistem. Penyebab masalah sampah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, dan kurangnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah sampah, perlu dilakukan pengurangan sampah, pengumpulan sampah yang efektif, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi masa depan. Mari kita bersama menjaga lingkungan di sekitar kita.